Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang kompensasi pada perusahaan. Video ini dibuat untuk guna memenuhi tugas dari Ibu Endah Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Alfian Farhanadi Saputra, yang kedua Muhammad Bagus Nugroho, yang ketiga Fahri Nopal Mubarok, yang keempat Ahmad Jibril Kazar, yang kelima Kurotul Aini, dan yang terakhir adalah Laila Ayunandra. Menurut Hasibuan, kompensasi merupakan seluruh pendapatan yang bisa berbentuk uang, barang langsung ataupun barang yang tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk imbalan atau jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Menurut Handoko, kompensasi adalah semua hal yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka. Nah, kompensasi sendiri merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam perusahaan. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu kompensasi yang langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan finansial yang diterima secara langsung oleh karyawan sebagai imbalan atas kerja yang telah diberikan kepada perusahaan. Kompensasi langsung ini dapat berbentuk imbalan keuangan seperti upah, gaji, dan juga berbentuk inatura atau kompensasi yang berupa barang, misalnya beras. Kompensasi langsung terdiri dari upah dasar atau yang lebih dikenal dengan gaji pokok, yaitu kompensasi langsung sebelum dikenal potongan pajak atau sebelum ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Upah dasar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaji yang merupakan kompensasi finansial tetap yang dibayarkan kepada karyawan, dan upah yang merupakan finansial yang dibayarkan kepada buruh atau karyawan non-profesional yang dibayarkan berdasarkan jam kerja harian atau mingguan, burongan ataupun unit produksi. Kompensasi langsung yang kedua yaitu merit pay atau upah kinerja, yaitu upah yang diberikan karyawan karena telah berhasil mencapai kinerja tertentu. Selanjutnya kompensasi langsung selanjutnya yaitu insentif atau upah tambahan yang diberikan kepada karyawan yang kinerjanya melampaui standar yang telah ditetapkan perusahaan, seperti bonus, komisi, wage rate, atau penentuan upah berdasarkan setiap unit produk yang diproduksi, profit sharing, stock option atau opsi saham, dan shift differential. Kompensasi langsung selanjutnya yaitu deferred pay atau upah yang ditunda, merupakan pengatur kompensasi di mana sebagai dari penghasilan karyawan dibayarkan sesudah upah tersebut diperoleh, seperti saving plan, yaitu sebagian penghasilan yang ditabung untuk keperluan masa pensiun. Stock purchase atau pembelian saham, yaitu perusahaan menjual saham kepada karyawan sebagai bagian dari kompensasi. Selanjutnya annuity, yaitu jaminan penghidupan bagi karyawan yang dibayarkan secara tetap ketika karyawan sudah masuk masa pensiun sampai meninggal dunia. Slide selanjutnya yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan tambahan kompensasi yang diterima karyawan selain kompensasi langsung. Kompensasi langsung dapat berupa program proteksi atau protection program yang merupakan pembayaran oleh lembaga pemerintah karena perusahaan tersebut bangkrut atau sedang dalam pengawasan kurator dalam kurun waktu tertentu. Di antara yang termasuk dalam program proteksi yaitu asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Kompensasi tidak langsung yang selanjutnya yaitu upah ketika tidak bekerja, misalnya karyawan sedang mendapatkan tugas sebagai panitia pemilu ataupun ketika mereka sakit atau tidak masuk kerja penyebab lainnya. Selanjutnya kompensasi tidak langsung yang service and requested adalah fasilitas yang diberikan perusahaan untuk kelancaran karyawan dalam melaksanakan tugasnya, seperti uang transport, rumah dinas, uang makan, dan lain-lainnya. Tujuan kompensasi. Yang pertama, terpenuhnya legalitas dengan semua peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, efektivitas biaya bagi perusahaan. Yang ketiga, keseimbangan individual, internal, eksternal untuk seluruh karyawan. Yang keempat, peningkatan keberhasilan kinerja karyawan. Tujuan lain kompensasi.
memperoleh SDI yang berkualitas untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan perusahaan. Maka, perusahaan mampu memberikan daya tarik bagi calon pekerja. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Karena perputaran atau turnover yang tinggi pada perusahaan bisa disebabkan kompensasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, menjamin keadilan. Perusahaan harus memberi kompensasi secara adil pada bagian yang sama. Kompensasi harus sesuai dengan standar yang ada pada pasar tenaga kerja. Yang keempat, penghargaan kompensasi juga sebagai penghargaan kompensasi karyawan yang telah memberikan hasil kerja yang maksimal bagi perusahaan. Penghargaan ini juga bertujuan menumbuhkan motivasi kerja yang baik. Yang kelima, mengendalikan biaya. Perlu adanya manajemen kompensasi sebagai dasar pemberian kompensasi. Dan yang terakhir, mengikuti aturan hukum. Sistem kompensasi yang baik harus memperhatikan dan dapat menjamin kebutuhan hidup karyawan. Faktor penting kompensasi. Kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal. Kompensasi harus dapat meningkat. Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja. Kompensasi harus adil. Kompensasi tidak boleh bersifat statis. Dan yang terakhir, komposisi dari kompensasi yang diberikan. Faktor besarnya kompensasi. Yang pertama, adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja artinya pihak perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja, maka secara otomatis kompensasi relatif tinggi. Penawaran tenaga kerja artinya pihak individu yang membutuhkan pekerjaan, maka tingkat kompensasi relatif lebih rendah. Yang kedua, serikat buruh atau organisasi karyawan. Pentingnya eksistensi karyawan dalam perusahaan, maka karyawan akan membentuk suatu ikatan dalam rangka proteksi atas kesemena-menaan pimpinan dalam memperdayakan karyawan. Dalam hal ini, muncul rasa yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa ada karyawan. Dengan demikian, maka akan mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang ketiga, kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar. Besar kecilnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan akan sangat tergantung kepada kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan. Dan juga seberapa besar kesediaan dan kesanggupan perusahaan menentukan besarnya kompensasi untuk karyawannya. Yang keempat, produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan. Kemampuan karyawan dalam menghasilkan prestasi kerja akan sangat mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima karyawan. Yang kelima, biaya hidup. Tingkat biaya hidup di suatu daerah akan menentukan besarnya kompensasi. Dan yang terakhir, posisi atau jabatan karyawan. Tingkat jabatan yang dipegang karyawan akan menentukan besar kecilnya kompensasi yang akan diterimanya, juga berat ringannya beban dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Faktor besarnya kompensasi yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja berperan dalam menentukan besarnya kompensasi bagi karyawan. Semakin tinggi pendidikan karyawan dan semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin tinggi pula kompensasinya. Yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah. Pemerintah sebagai pelindung masyarakat berkewajiban untuk menerbitkan sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan serta instansi-instansi lainnya agar karyawan mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, seperti dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam pemberian upah minimum bagi karyawan. Tahapan penetapan kompensasi. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian dan penyusunan manajemen kompensasi. Yang pertama, prinsip kewajaran. Pemberian kompensasi harus memperhatikan pemberian kompensasi tertinggi dibandingkan dengan kompensasi terendah. Harus memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan biaya hidup dan lain-lain. Kedua, prinsip keadilan. Manajemen kompensasi harus memberikan jaminan keadilan baik dalam waktu kerja maupun prestasi kerja. Ketiga, prinsip keamanan. Manajemen kompensasi harus memperhatikan hal-hal seperti kecelakaan kerja, sakit, bencana alam, PHK, dan lain-lain. 4. Prinsip kejelasan. Pemberian kompensasi harus jelas, mudah dihitung, dan mudah dimengerti karyawan. Yang selanjutnya dari tahapan penetapan kompensasi, yang kelima ada prinsip pengendalian biaya. Pembiayaan kompensasi juga tidak boleh ada unsur pemborosan. Yang keenam ada prinsip kesepakatan. Kompensasi seharusnya merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Yang ketujuh ada prinsip keseimbangan. Dan yang kedelapan ada prinsip rangsangan.
Yang terakhir, kompensasi untuk generasi Y. Yang pertama, gaji yang kompetitif. Mereka akan memilih perusahaan yang bisa menghargai kinerja mereka dengan layak. Yang kedua, jam kerja yang fleksibel. Saat ini, perusahaan mulai menggunakan patokan lama kerja, bukan lagi jam kerja. Dan yang ketiga, membuat lingkungan kantor yang menenangkan. Saat ini sudah tidak zamannya lagi perusahaan mendesain ruang kerja dengan meja-meja yang memiliki sekat-sekat atau istilah cubicle.